Halo semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman malam ini? Sehat semua kan ya? Halo Kak Pipit, sehat Kak Sehat, Pipit? Teh. Halo. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini hari terakhir kita buat mentoring content writing class ini ya teman-teman. Hari ini kita bakalan review tugas yang udah teman-teman tulis, review artikel ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Apa share screen saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang ini di sini kemarin kan kita bahas rank math. Nah, ini Kak Kurniawan nih udah ngerank math. Skornya baik ya Kak 82. Terus ada juga Kak Ivanda sama Kak Azhar nih. Oh, kayaknya Kak Azhar lagi ngedit ini. Ya udah, kalau gitu kita review artikelnya Kak Ivanda dulu ya Kak. Ini yang duluan mungkin. Oke. Kita review artikelnya Kak Ivanda dulu. Oh, udah dipublis ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini aku edit ya, Kak Ivanda ya. Ya boleh Kak. Oke, sebentar. Saya jadikan draft dulu. Nah, eh, sebentar ya, teman-teman. Kak Ivanda nulis tentang podcast ya. Ini bentar, ini kok jadi gini. Oke. Hmm. Kalau boleh tahu Kak Ivanda ini punya podcast atau gimana nih Kak? Tulisannya tentang podcast ini. Kebetulan punya sih Kak, makanya nulisnya tema tentang podcast itu. Wah, podcastnya tentang apa nih Kak? Ya, ya Kak, apa ya Kak? Sambat aja keluh kesah, keluh kesah. Oh, keluh kesah. Ini, oh sebentar. Saya editnya lewat ini aja ya Kak ya. Nanti mungkin bisa diedit dulu. Bentar. Saya koreksi lewat sini aja. Oke, saya koreksi lewat sini nggak apa-apa ya Kak Ivanda ya? Iya, boleh. Jadi ini judulnya mengoptimalkan podcast sebagai media baru untuk
mengungkapkan perasaan. Ini ada 3 subjudul. Ini apa itu podcastnya emang gini atau ada ya Kak sebelumnya? Kayaknya ada ya sebelumnya. Iya, ada, Kak. Oh iya, ini kayaknya tadi editannya sedikit kehapus ya. Bentar ya Kak. Oh, sedikit. Ini jadinya hilang. Wah, ini kayaknya ada yang kehapus nih, Kak. Waktu aku ngedit. Ini Kak Ivanda masih punya filenya atau gimana ya, Kak? Maaf ya, Kak. Agak kehapus ini. Masih ada filenya atau cuma nulis di sini aja nih, Kak Ivanda? Sebetulnya masih ada, Kak. Cuman nggak di rumah ya soalnya. Lagi di Oh, rumah itu. oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini maaf ya Kak, sebelumnya yang kehapus itu kayaknya di bagian setelah apa itu podcast sama ini ya, yang ketiga ini ya Kak, sampai penutup. Iya. Oke, aku koreksi sampai di ini aja ya Kak ya, mungkin yang nomor 1, 2 sama sejarah podcast. Oke Kak, jadi dari atas dulu, dari segi judul, ini berarti keywordnya podcast ya Kak? Iya. Oke, aku masukin di remetnya ya. Kita masukin keywordnya podcast. Nah, oke. Jadi mungkin ini tadi karena ada yang kehapus ya, jadi skornya cuma 6-3, nggak apa-apa Kak Ivanda, nanti diperbaiki lagi. Maaf juga tadi sempat kehapus. Yang pertama dari judul. Nah, judul nih Kak, mengoptimalkan podcast sebagai media baru untuk mengungkapkan perasaan. Kalau menurut saya dari judulnya ini sudah bagus, sudah sesuai, tapi mungkin ada kesalahan di ini Kak. Untuk itu kan kata penghubung ya, jadi mungkin nggak harus huruf besar karena kata penghubung, dan juga tidak perlu menggunakan titik Kak. Kalau di judul tanda baca boleh, tapi mungkin hanya tanda seru atau tanda tanya, tidak untuk titik. Nah, selanjutnya yaitu kalau berarti ini pakai H2. Oke, sudah betul Kak, H2, nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya kemarin kan sudah pernah saya jelaskan kalau sebaiknya H2 itu dipakai 1 kali saja. Mungkin di apa itu podcast boleh dipakai H2. Nah, untuk sejarah podcastnya, kan ini sebentar nih Kak, saya mau tanya dulu. Setelah pembukaannya itu setelah tulisan apa itu podcast atau sebelumnya di atasnya ini Kak? Di atas itu juga ada beberapa tulisan sih, Kak. Terus di bawah setelah apa itu podcast itu baru pengertian podcastnya. Oh iya 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 ya, oke. Maaf ya Kak, ini tadi kehapus. Nah oke, berarti untuk ini bagian pembuka ya Kak, di atasnya itu sebenarnya. Oke, Iya. udah betul. Berarti ini nggak apa-apa pakai H2. Nah, untuk sejarah podcastnya mungkin bisa dipakai H3, Kak. Biar nggak tumpuk-tumpuk H2-nya. Sebenarnya kalau H2 juga nggak apa-apa, tapi oke, nggak apa-apa deh H2 aja. Yang ini aja yang kita pakai H3, karena ini subpointnya ya. Oke, udah 3, hitung 3. Ini juga udah hitung 3. Selanjutnya ini juga udah heading 3 dan ini heading 2. Oke Kak, betul. Secara heading dan subheading udah benar. Nah, ini saya koreksi di bagian sejarah ya Kak. Sejarah podcast. Nah, ini kalau kita lihat sekilas,
kan kelihatan banget ya Kak. Mungkin yang salah adalah penggunaan paragrafnya. Ini paragrafnya terlalu panjang nih Kak. Mungkin bisa kita kasih space. Untuk permulaannya udah betul, ada external link pada tahun 2021 Apple meluncurkan. Oke, mungkin ini bisa kita space di sini, di enter. Nah, biar nggak terlalu banyak nih Kak. Kan syaratnya pakai short paragraph. Oke, bisa kita enter seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga mungkin bisa di sini. Tapi akhir-akhir ini anak mudanya begini. Oke. Nah, ini kan terlalu panjang ya, Kak. Berarti kita space dulu. Maaf. Oke, kita space lagi. Paragrafnya ya, Kak Ivanda, ini bisa mungkin dipisah-pisah biar nggak terlalu banyak. Kalau untuk secara struktur udah betul. Nah, ini juga tipe-tipe podcast ada 3. Ini memang nggak mencantumkan gambar ya, Kak Ivanda ya? Iya, belum. Oke, berarti koreksi kedua yaitu gambarnya. Setidaknya ini diberi gambar ya, Kak. Ya, paling nggak 1-2 gambar lah ya. 3 gambar juga nggak apa-apa. Nah, coba kita lihat berdasarkan SEO-nya. Nah, kalau kita masukin keyword berupa podcast, nah di sini udah bagus, 648 kata, cukup banyak ya, Kak. Nah, ini add an image with your focus keyword. Nah, ini kan karena belum ada gambarnya, jadi mungkin ini belum tercentang. Nah, untuk yang ini kepadatan keyword. Lah, ini kenapa kok silang? Karena di sini keyword yang Kak Ivanda pakai, yaitu podcast, itu diulang terlalu banyak, Kak. Ada sekitar 48 kali pengurangan. Nah, mungkin kata-kata podcastnya bisa diganti nih, Kak. Mungkin kalau podcast kan sinonimnya bisa rekaman audio, atau mungkin siniar ya kalau di bahasa Indonesia kalau nggak salah ya, mungkin bisa diganti dengan kata-kata itu biar nggak terlalu banyak kata-kata podcast. Lalu untuk URL-nya terlalu panjang, ini karena memang belum diedit ya Kak mungkin, dan tidak ada internal link, nggak apa-apa kalau untuk internal link. Oke, berarti koreksinya dari itu gambar, sama mungkin ini ya Kak, nanti kalau misalkan diedit lagi, ininya jangan lupa remake-nya, sekalian URL-nya ini mungkin bisa sedikit dikurangi, judulnya juga jangan lupa dimasukkan. Untuk description mungkin kalau Kak Ivanda mau tetap seperti ini juga nggak masalah, kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita coba lihat dari segi bahasanya ya, Kak. Pada tahun 2021, Apple meluncurkan pemutar audio digital yang mereka menamakan sebagai iPod. Pemutar audio digital tersebut merupakan pemutar yang paling populer pada kelasnya. Dengan jumlah unit terjual sebanyak lebih dari 40 juta selama 5 tahun. Oke, sudah bagus. Ini risetnya dapat banget ya, Kak. Cocok. Kapasitas yang mampu dimanfaatkan. Oke, mungkin kan. Nah, ini kurang tutup. Bukan rumis. Tapi akhir-akhir ini, nah kalau nulis akhir-akhir berarti dikasih tanda hubung ya, Kak. Podcast lagi banyak dikunjungi. Karena melalui podcast, para anak muda dapat menyampaikan aspirasi dan keluh kesah. Pasalnya di podcast dan unek-unek. Nah, untuk kata-kata yang berulang, ini jangan lupa ya, Kak, tanda hubungnya. Oke. Mereka akan mendengarkan podcast ini sebenarnya banyak
manfaat. Nah, ini sebelum karena itu nggak perlu pakai koma ya, Kak. Nggak apa-apa, langsung aja. Karena untuk karena ini nggak diperlukan koma. Dan masih banyak lagi. Ini di sini sebelum dan yang ada komanya. Di berbagai kan kata tempat ya, berarti boleh dipisah. Karena merujuk pada tempat. Di berbagai, kalau ini sudah pakai berbagai, dan ini platform-platform, ini kan berbagai itu kan tandanya jamak ya, Kak. Sama seperti platform-platform yang juga banyak. Jadi mungkin bisa dihapus salah satu. Kalau platform-platform aja berarti berbagainya yang dihapus. Tapi kalau ini saya hapus yang platformnya aja. Jadi di berbagai platform. Seperti ini kita pakai titik 2 karena menjelaskan rincian dari sesuatu ya, Kak. Podcast ini juga bisa menghasilkan banyak uang. Oke. Nah, ini usahakan untuk mungkin nggak menggunakan kata yang, karena kata yang ini kan biasanya kan berupa keterangan ya, Kak. Untuk di awal kalimat, mungkin bisa dengan podcast ini sebenarnya hampir sama dengan radio. Yang membedakan, nah ini boleh langsung disambung aja, Kak. Karena kalimat yang sebelumnya nggak terlalu panjang juga. Tuh, masih pendek kan. Ini boleh langsung digabung. Yang membedakan jika di podcast, nah ini kan merujuk pada keterangan suatu tempat, jadi harus dipisah. Nah sebaliknya untuk di yang ini diedit di sini ini sebagai imbuhan. Kalau di sebagai imbuhan berarti harus digabung nih Kak Ivanda. Kalau sebagai kata depan di post sebelum di post, nah ini di postnya kan juga merujuk pada kata kerja atau dinya sebagai imbuhan, jadi digabung. Kalau ini tadi sebagai kata depan dipisah. Dan merupakan radio. Oke, kalau sebelumnya nggak ada koma, nggak perlu koma setelah dan, yang langsung mengudara. Barangkali ada yang kurang jelas, nggak apa-apa ya Kak Ivanda, langsung on mic aja. Ya mungkin karena dalam pembuatannya dan disitulah. Nah di situ berarti kan sebuah istilahnya sebuah tempat yang kita tidak tahu. Nah, kalau sebagai kata depan dinya dipisah, Kak. Tapi sayangnya dari beberapa dari teman-teman, nah ini teman-temannya tanda hubungnya kurang, Kak. Yang enggan buat dan melakukan perekaman podcast karena sebelum karena nggak perlu pakai koma ya, Kak. Mereka menilai diri sangat gagap dalam berbicara. Apalagi berbicara, nah di depan umum, di depan umumnya dipisah. Dan didengarkan, ini tipu. Banyak orang, oke. Saat pandemi seperti ini. Pandemi atau pandemik nih, Kak? Pandemi ya. Karena dalam melakukan rekaman di podcast ini juga lumayan seru. Karena kita bisa oke, ini sebenarnya kalau dari struktur katanya di sini udah ada karena, lalu ditambah lagi karena. Mungkin bisa diganti ya Kak karenanya. Karena yang di sini mungkin yang harus dihilangkan. Karena kan ini yang pertama ya. Dalam melakukan rekaman di podcast ini, nah ini kan kalau misalkan karena di sini dihilangkan kan nggak berpengaruh ya Kak ke dalam makna sebuah kata, kan tetap. Dalam melakukan rekaman di podcast ini juga lumayan seru karena kita bisa mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Nah ini boleh dititik biar nggak kepanjangan. Selanjutnya selain itu ini biasanya koma. Kalau setelah kata selain itu. Kita juga bisa beri dukungan atau ikut berkomentar atas cerita atau masalah teman kita yang mau ceritanya diangkat menjadi bahan podcast. Oke, Kak. Tipe-tipe podcast. Podcast interview. Podcast ini terdiri dari suatu host dan narasumber. Konsep dari oke, ini bisa dikasih titik. Jadi mungkin koreksinya untuk Kak Ivanda ini lebih ke cara penulisannya ya, Kak. Kalau untuk struktur sudah baik. Wawancara pada narasumbernya, podcaster biasanya akan melakukan observasi terlebih. Nah, ini karenanya nggak pakai koma.
Mungkin bisa dicek di ejaan.id gitu ya Kak, atau mungkin dicek di KBBI untuk penggunaan koma itu yang baik setelah kata apa. Jadi biar lebih teliti ya Kak, mungkin sepele kelihatannya hanya koma gitu, tapi kalau komanya terlalu banyak juga nanti nggak baik ya Kak. Skip public speech-nya yang baik sehingga ini nggak usah koma nggak apa-apa Kak. Contoh dari podcast ini seperti podcast Deddy Corbuzier. Nah, tadi kan kata podcastnya kan kebanyakan ya, Kak. Mungkin bisa dikurangi dari ini. Misal, ini kita hapus, kita ganti menjadi kata milik. Nah, kan sama saja. Contoh dari podcast ini seperti milik Deddy Corbuzier, Buka Praktek, PS Talk, dan masih banyak lagi. Ini kita tambahkan koma dan titik. Oke, Kak. Gitu. Jadi mungkin bisa tadi ya diganti kata podcastnya. Oke, sebentar, kurang satu paragraf. Tipe podcast ini biasanya membagikan opini ataupun. Nah ini Kak, kata pun itu tidak ada yang berdiri sendiri. Jadi untuk apapun, bagaimanapun, kapanpun itu selalu digandeng karena punnya tidak berdiri sendiri. Terkadang sang podcaster juga akan membuka kesempatan bagi para pengikutnya untuk membagikan cerita mereka. Sebut saja Dela Firmansyah dari podcast Teman Tidur. Nah, ini kan podcastnya di sini kan berulang terlalu banyak ya. Bisa kita hapus. Nah, seperti ini Kak. Sebut saja Dela Firmansyah dari Teman Tidur. Kan ini kan bahasanya udah podcast ya Kak. Jadi mungkin pembaca akan langsung tahu bahwa oh ini yang dibahas podcast karena Kak Ivanda di sini nggak menyebutkan media lain selain podcast. Kecuali kalau mungkin ada menyebutkan podcast, lalu YouTube, dan lain-lain, mungkin perlu dijelaskan. Tapi kalau di sini sudah ada podcast, bisa kita kurangi kata podcastnya. Nah, kan dari maknanya juga tidak berubah ya, Kak. Dan masih banyak lagi. Tak heran, ini nggak pakai koma nggak apa-apa. Para podcaster menjadikan podcast ini sebagai pekerjaan tetap mereka. Menceritakan, apa itu? Kemudian dari situ, oke, pundi-pundi, tanda hubung. Yang mengalir ke dalam. Ini di spasi ya, Kak, ATM. Nah, untuk singkatan, memakai huruf besar ya, Kak Ivanda. Oke, seperti ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu, Kak, ya. Jadi, kalau koreksi dari saya, yang tadi yang pertama mulai dari judul, untuk kata hubung itu di judul tetap menggunakan huruf tidak kapital, huruf biasa ya Kak. Dan untuk tadi mungkin dari segi paragraf, terlalu panjang mungkin bisa lebih di space lagi, dikasih di enter lagi biar nggak terlalu panjang. Dan mungkin kalau dari Kak Ivanda ini mungkin hanya untuk penulisannya ya Kak, mungkin lebih diperhatikan mana kata depan, mana kata imbuhan, lalu seperti apa penggunaan komanya, dan mungkin kata gantinya ya Kak, biar nggak terlalu mengulang kata podcast. Nah, tuh Kak Ivanda. Gimana nih Kak? Mungkin ada yang mau ditanyakan waktu penulisan artikel, mungkin Kak Ivanda merasakan kesulitan lain yang belum saya sebutkan mungkin. Boleh Kak. Mungkin kalau kesulitannya yaitu sih Kak, biasanya kan sinonim-sinonim gitu loh. Kalau kesulitan yang lain kan sudah apa ya, juga sudah biasa sih dapat tugas artikel gini. Jadi lebih susahnya di sinonimnya aja sih, sama mungkin parafrase buat nggak keplagiasi itu loh Kak. Itu sih. Gimana Kak yang terakhir? Mohon maaf, kurang terdengar. Untuk biasanya kan kalau memang kita nyomot artikelnya orang kan kita perlu untuk parafrase ya Kak, biar nggak Iya. kena. Ya itu mungkin di situ sih, nyocok-nyocokin kalimat sebelumnya sama setelahnya ini apa, nyambung nggak gitu. Itu sih susahnya memang. Iya, oke Kak. Nah, kalau untuk sinonim tadi mungkin seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya Kak, bisa dicari sinonimnya di thesaurus dulu. Jadi mungkin Kak Ivanda untuk kata podcast seperti kata podcast ini tadi ya, kan bisa dicari mungkin sinonimnya rekaman audio atau mungkin siniar. Kalau di KBBI itu podcast bisa dipadakan dengan siniar. Itu nggak apa-apa Kak, dimasukin aja.
biar nggak terlalu banyak kata podcast, dan juga untuk kalau misalkan nyomot dari artikel orang, sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, kan tetap di parafrase ya sama Kak Ivanda. Tapi mungkin lebih amannya kalau mau biar nggak bingung, dari awal itu Kak Ivanda yang mengatur katanya gitu. Jadi benar-benar Kak Ivanda itu cuma baca aja dari blog orang lain. Misal untuk menulis sebuah podcast ya, biar nggak bingung, memang harus mungkin baca 5 artikel dulu ya Kak tentang yang serupa ini podcast. Jadi mungkin biar keinget-inget katanya, nah nanti tinggal Kak Ivanda coba nulis pakai kata-kata Kakak sendiri, biar nggak perlu bingung, karena kadang kan oh artikel A misalkan Kak Ivanda cocok bagian sejarahnya, tapi di artikel B cocok di poin yang lainnya. Nah itu kan mungkin memang sulit ya Kak kalau menyatukan seperti itu. Tapi kalau dari awal kalimatnya itu Kak Ivanda bikin sendiri, itu pasti nanti akan lebih mudah. Oke, ini Kak Azhar ya. Kak bisa variasi waktu sini. Oke Kak Azhar. Mungkin seperti itu ya Kak Ivanda. Ada yang masih mau ditanyakan lagi? Mungkin gini sih Kak, mungkin boleh nggak sih kalau misalkan kita tuh pakai jurnal gitu? Jurnal Ya. misalkan ya, pakai jurnal boleh nggak? Atau mungkin skripsi ataupun yang lain gitu loh Kak, boleh nggak? Boleh banget Kak. Nah, kalau kita pakai jurnal sebenarnya sama aja kayak kita pakai external link yang mungkin sama kayak Apple ini ya. Apple ini kan juga Kak Ivanda ambilnya dari luar. Nah, itu tetap menyantulkan sumber. Misal dilansir dari jurnal apa, nggak perlu disebutkan lengkap. Biasanya kan kalau kita mengutip jurnal kan hanya nama penulis dan tahun terbitnya ya Kak, atau mungkin sedikit judulnya tentang ini gitu. Nah, itu nggak apa-apa dicantumin aja, meskipun nanti nggak berupa external link seperti ini. Itu Kak Ivanda. Siap-siap, makasih Kak. Oke, siap. Sudah cukup nih Kak? Atau masih ada lagi? Ya mungkin nanti Oke. sambil jalan lagi, barangkali ada yang Iya. ditanyakan, saya tanya lagi. Oke, siap Kak. Sama sekalian rank-mate-nya ya Kak, diperbarui mungkin sedikit-sedikit. Maksudnya seperti edit snippet-nya gini, dan dimasukkan lagi yang tadi kehapus. Oke, saya save dulu. Selanjutnya kita lanjut ke artikelnya Kak Azhar nih. Kak Azhar minta dikoreksi dulu. Mungkin Kak Pipit nih. Oh, ini Kak Azhar masih ngedit, Kak. Kak Azhar, aku take over dulu ya. Iya, oke Kak. Nah, mungkin barangkali dari Kak Pipit nih, mau coba koreksi punyanya Kak Azhar atau gimana nih Kak? Oh iya, kan Nurul, boleh. Oke. Coba koreksi ya. Siap. Oke, mulai aja nih. Iya. Gimana Ya, Kak? sebenarnya dari keseluruhan artikel ini sebenarnya udah bagus banget gitu ya. Nah, ini juga judulnya udah diganti gitu dari tadi. Kan sebelumnya aku baca ini belum diganti ya. Tapi ini udah bagus gitu, udah lebih bagus. Soalnya yang sebelumnya itu hanya hanya menyebutkan 5 jenis pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini kalau sekarang nih udah oke banget gitu kan ya. Soalnya ada lanjutan kalimatnya di mana yang sedang tren di 2022. Jadi judulnya itu menunjukkan ketertarikan gitu untuk pembaca. Nah, oke, terus yang paragraf. Jadi kalau dari judul udah nggak ada koreksi sih kalau dari aku ya. Ini aja Kak Kayak Azhar dari yang membuka. ini mungkin Ya, di huruf besar. Kan Nurul, kalau misalnya ini kan yang kan Nurul yang share screen ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kata yang emang perlu diubah, nggak apa-apa Kak, ubah aja. Oke, siap Kak. Boleh nih Kak sambil dijelasin. Oke. Nah, jadi di pembuka nih, di pembuka kan di sini ditulis ya kemajuan teknologi ditambah dampak pandemi. Nah,
Nah, ini kalau menurut aku di pembukanya itu ini kan bakal muncul ya di apa sih di halaman utama ya, di Iya, halaman utama beserta judul. Nah, jadi biar apa ya lebih menarik dan mencantumkan keyword itu jadi apa ya harus ada lanjutannya gitu. Minimal dijelasin kenapa sih apa sih keunggulan remote worker yang tren di 2022 ini, apa sih bedanya sama pekerjaan yang lain gitu, yang bukan remote worker gitu kan. Jadi perlu nih dijelasin di pembuka ini tentang apa aja gitu, apa ya kayak nilai positifnya gitu. Kalau kamu jadi remote worker gitu sih istilahnya. Terus ini langsung ke ini headingnya. oh Nah, ya Kak, yang ini mungkin tadi kan aku ini ya, jadi aku nggak bisa langsung ngedit ya. Mungkin iya, ditulis aja di Spotify ya. bawahnya, di paragrafnya. Jadi nanti di pembuka itu mungkin perlu ditambahin kalimat tentang keunggulan tentang itu pekerjaan remote worker. Oh iya, Itu sih Kak. Kak. Siap. Jadi poinnya aja. Oke. Jadi barangkali Kak Azhar mau dikoreksi lagi gitu kan ya. Jadi biar gampang. Oke. Nah, ini balik ke ya yang selanjutnya ya konten kreator. Ini tadi saya ganti ya, Kak, headingnya. Oh, iya betul. Karena ini nggak pakai heading 2 ya. Iya, ini Jadi tadi heading 2, Kak Bibi. sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Soalnya kan heading 2 itu untuk starter pemakaian aja gitu. Ini langsungnya ke heading 3. Jadi heading 2 itu sebagai pembuka dari heading 3 aja gitu. Jadi itu sih nggak masalah gitu mau dipakai atau enggak. Oke. Mungkin bisa dipakai di sebelumnya ini nih, Kak. Kan ini nanti kan ditambahi. Nah, nanti kalau biar udah banyak, mungkin sebelumnya konten creator ini diulang lagi 5 jenis pekerjaan remote worker. Nggak usah semua, nggak apa-apa, Kak. Mungkin cukup ini aja yang diulang. Kita copy paste di sini, terus dijadiin heading 2. Heading 2. Nah, gitu, Kak. Oke, sip. Nah, oke. Jadi lebih apa ya lebih kelihatan terstruktur aja sih ya. Sebenarnya nggak masalah sih ya. Jadi yang penting senyamannya gitu. Kalau misalnya masalah tools. Oke, jadi kalau yang content creator ini, oke bentar. Content creator adalah orang berprofesi. Nah, nah ini juga sama nih kayak kalimat pembuka tadi, di mana penjelasannya itu kurang menjurus ke keunggulan ya. Jadi si pembaca ini hanya mendapatkan informasi tanpa mendapatkan nilai lebih gitu nantinya. Jadi kenapa sih konten kreator ini jadi apa ya pekerjaan remote yang tren di 2002 di tahun ini gitu. Jadi kita kasih nih alasannya Kak Azhar ya. Jadi kenapa sih konten kreator itu hype banget nih di tahun ini gitu. Terus kira-kira keuntungan apa aja sih yang bakal apa ya? Yang setidaknya bakal kita ambil gitu kalau misalnya kita jadi konten kreator di tahun ini gitu. Jadi lebih ke keunggulannya aja sih. Jadi biar artikel apa ya? Jadi biar si bagian konten kreator ini tuh memberikan nilai tersendiri gitu ke si pembaca. Gitu sih. Ini Kak, mungkin di kata misalnya ini bisa dipakai koma ya Kak. Jadi jangan langsung pertama gitu. Ini kok langsung ya. Oke. Nah, gini. Oke, lanjut Kak Pipit. Oh ya nih, ada nih Kak tuh yang susunan katanya, yang dan paragraf terakhir. Ini Kak. Iya bukan. Nah ini nih yang dan. Keliru ya, tipe. Dan saat ini TikTok menjadi platform. Oke. Ini dannya bisa dihapus mungkin ya Kak ya, langsung saat ini. Iya. Gitu ya.
biar lebih enak bacanya. Iya, jadi koreksi untuk mungkin nggak menggunakan kata-kata penghubung seperti dan yang untuk di awal kalimat ya. Disukai ini sama kayak Kak Ivanda tadi. Kalau disukai ini dinya sebagai imbuhan Kak, jadi bisa digabung. Untuk andanya juga pakai huruf kapital ya Kak, karena ini kan kita menyapa pembaca. Gitu. Oke, lanjut Kak Pipit. Oke. Lanjut nomor 2 Oke, ya. berarti udah ya yang pertama ya? Iya, kurang lebih udah. Tadi cuma harus ditambahin mungkin pembahasannya ya Kak, lebih mendalam tentang content creator, ditambahin sedikit. Iya benar. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke, ini Kak Azhar kenapa tuh? Resen. Kenapa Kak? Ya, boleh ngomong Kak. Saya mau nanya, itu kan aku sempat masukin link eksternal ya untuk nyambung ke TikTok loginnya. Nah, tapi agak sedikit bingung dan di rank match-nya masih silang. Gimana tuh? Oh, iya. Silakan kan dulu sambil ditunjukkan. Ini Kak Azhar mungkin masukinnya nggak lewat ini nih Kak. Biasanya mungkin kalau link eksternal itu bisa gini, misal ya kita masukin TikTok sebentar ya Kak. Nah ini nih Kak, biasanya ada link seperti ini ya. Nah Kak Azhar kemarin masukinnya mungkin nggak lewat sini. Coba kita masukin ya tiktok.com. Nah gini Kak, jadi bukan pakai apa ini Kak Azhar, mungkin pakai tools yang lain ya, nggak pakai yang ada seperti gambar link ini tadi. Ini bisa kita hapus. Remove bottom. Jangan pakai bottom ya Kak, jadinya biar enggak. Nah, sip. Jadi ini TikTok-nya itu pakai yang di sini loh Pak Azhar. Kalau misalkan ini kan kita biasanya kalau kita klik sekali kan langsung muncul menu ini. Nah, ini yang di sini. Link. Ctrl plus K bisa. Nah, ini bisa dihapus satu PS-nya. TikTok. Oke. Nah, ini T-nya kehapus. Seperti itu, Kak. Jadi kalau mau, ini saya. Linknya muncul, biar di rank match muncul, pakai itu tadi ya, Kak Azhar. Udah jelas, Kak, menunya? Oh iya, jelas. Terus aku pernah lihat di website. Jadi klik di sini. Nah, di sininya itu udah klik dan masuk ke link eksternal. Jadi kata di sininya itu ngelink ke sana. Nah, itu gimana Teh? Gimana Kak maksudnya? Ya, jadi apa ya? Katakan itu yang masuk ke linknya itu tiktok.com. Nah, pengen dipersingkat linknya. Jadi contoh TikTok aja gitu. TikTok aja diklik langsung nyambung, gak pakai .com. Persimple link mungkin. Bisa kayaknya Kak. Nah, bisa kan Kak? Coba kita, ini kalau mau dibuka, sepertinya harus dipublish dulu nih. Coba kita lihat ya Kak. Sebenarnya kalau tulisan bottom juga bisa sih Kak, tapi mungkin biasanya kurang terdeteksi gitu ya. Nah ini kalau kita mau lihat, biasanya langsung bisa. Coba kita preview. Nah ini TikTok ya Kak. Oke, masih loading. Jadi kan bisa ya Kak. Berarti sebenarnya kalau enaknya ngedit di menu yang di link tadi ada simbol seperti link ini. Nah itu misalkan kalau pertama langsung kan tadi kan saya pertama awalnya ngetiknya kan tiktok.com. Nah tapi setelah muncul linknya, ketika .com-nya saya hapus itu TikTok aja udah bisa langsung. Gitu Kak Azhar. Jadi nggak apa-apa dihapus lagi .com-nya. Nah kayak ini kan bisa ya Kak, langsung TikTok.
Nah, oke. Gimana nih Kak Azhar? Udah jelas? Jelas. Oke, siap. Lanjut Kak Pipit. Iya, ini ada tambahan nih di chat dari Kak Kurniawan ya. Bantu jawab, katanya mungkin bisa dicoba blok dulu kata yang mau dikasih linknya, baru klik kanan, tambah link. Oh, gimana tuh Kak Nurul? Gimana Kak? Gimana? Ini ada di yang chat. ini ya. Oke. Mungkin bisa dicoba blok dulu, katanya mau dikasih linknya, baru diklik kanan, tambah link. Oh, iya. Oke, makasih Kak Kurniawan sarannya. Nah, kita lanjut dulu ya Kak, sebentar. Oke, ini nomor 2. Oke, ya bentar. Oke, masuk ke affiliate marketing ya. Iya. Relasi affiliate adalah program yang berikan komisi. Kok bisa? Ini kalau kok itu biasanya pakai K juga ya Kak? Iya. Andanya pakai huruf kapital ya. Nah, masih ada nih Teh. Yang Anda nih. Selama konten yang Anda posting. Oh iya. Oke, karena ini panggilan. Nah, ini dihapusnya sama seperti tadi, ini D-nya digabung ya, Kak. Karena ini kan pasif, kalimat pasif. Jadi digabung. Oke. Ini tipe ini. Nah, ini udah bagus nih, udah ada contoh ya. Contohnya Shopee afiliasi dan TikTok afiliasi. Jadi lebih jelas aja gitu ke pembacanya. Oke, siap. Berarti aman ya, Kak? Ya, udah aman untuk yang ini. Oke, sip. Berarti kita lanjut. Nah, ini kalau misalkan satu kalimat gini, mungkin bisa langsung digabung sama atasnya, Kak. Nggak apa-apa. Nggak terlalu banyak juga kok. Nah, kan cuma 4 baris ini kalau dari PJ ini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Iya, ini judulnya ya. Jadi H3. Oke, siap. Namun, nah ini Kak, biasanya kalau namun itu komanya setelahnya, bukan sebelumnya. Namun baru dikasih koma. Nah ini, tapi umumnya kata namun itu dipakai untuk titik. Kalau untuk yang sambung seperti ini, biasanya mungkin boleh memakai tetapi. Kalau tetapi ini gini mungkin lebih bagus kalau mau disambung kalimatnya. Kalau tetapi komanya baru sebelum. Tapi belum semua orang punya keberanian untuk melakukan seperti itu, Kak. Ini paragraf yang kedua juga, yang padahal sebenarnya ini bisa ya digabung ke paragraf pertama, soalnya masih satu konteks gitu. Betul banget, Kak. Nah, oke. Nah, ini huruf pertama, ini huruf kapital ya, Kak. Seperti tidak perlu. Nah, ini kalau kata seperti, ini kan penyebutan ya, Kak. Berarti penyebutan untuk kalimat yang sebelumnya. Nah, ini bisa kita gabung biar nggak terlalu terpotong. Pengelolaannya pun oke, ini digabung. Ya, gimana Kak Pipit? Ada koreksi lagi? Oke, ini nih yang mungkin kata sehingga Kak di paragraf kedua. Ini ya Kak? Iya. Oh, mau dijadiin satu. Iya sih. Iya, soalnya kan masih berhubungan sama kalimat sebelumnya ya. Oke, sip. Betul, Kak. Nah, untuk yang paragraf ketiga nih, yang kalimat pertama, toko online ini ada karena kebiasaan masyarakat yang berubah. Nah, ini sebenarnya kalimatnya itu, kalau menurut aku nih, ini kurang, apa ya, konteksnya tuh harusnya ada di awal gitu, sebagai pembuka. Soalnya ini kan udah di akhir ya, akhir paragraf. Jadi harusnya tuh udah kayak penutupan gitu, atau menggunakan kalimat call to action gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai kalimat umum seperti ini, biasanya ditaruh di
awal gitu. Awal ini ya, Kak. Dan Iya, kalau misalnya kamu mau memberikan detail lebih lanjut itu bisa ditambahkan kenapa sih misal masyarakat itu kok mau sih gitu kayak kok kenapa sih toko online ini tuh lebih unggul gitu kan dibandingkan toko yang konvensional gitu. Nah, itu juga boleh gitu dijelaskan di awal gitu. Itu Oke. sih, Kak. Nah, tambahan dari aku juga ya, Kak. Mungkin ini untuk kekonsistenan ya, Kak. Kalau dari tadi pakainya Anda, akan lebih baik kalau sampai akhir itu pakai Anda. Jadi Iya, betul. Anda, kamu, nanti agak bingung perbedaannya di mana gitu. Dan kamu, dan ini Anda ya. Oh iya, Kak. Oke. Sip, Kak Kurniawan. Nggak apa-apa. Kadang juga, saya juga suka lupa kok, Kak. Nah, sip. Udah selesai ya, Kak Pipit ya kayaknya? Iya, udah. Oke, kita lanjut. Nah, ini paragraf keempat. Kayaknya agak ada ketimpangan gitu ya, Kak. Dari tadi ini agak panjang. Yang di sini menurun. Iya, betul. Oke, iya, nah yang ini yang blogger ya. Iya, Kak. Di sini kalau di sini aku baca kayak definisinya itu mereka adalah individu yang suka berbagi bagian dari kehidupannya dengan menulis sebuah tulisan. Nah, kalau misalnya apa ya? Nah, ini juga sebenarnya kalau yang tadi yang yang toko online ini udah menunjukkan keunggulan. Nah, kalau yang blogger ini belum menunjukkan keunggulannya. Kayak apa sih bedanya kayak apa sih keunggulan atau perbedaan atau yang membuat blogger tuh unik gitu dibandingkan menjadi penulis lainnya gitu kan ya. Jadi itu tuh kalimatnya tuh kurang menunjukkan ketertarikan gitu. Jadi kalau misalnya mau memberi informasi lebih ke pembaca itu boleh banget gitu ditambahin. Gitu sih. Jadi bukan cuma buat nambahin kalimat sih ya sebenarnya, tapi untuk ini aja gitu biar si pembacanya dapat ketertarikan gitu. Iya. Dapat poinnya juga. Oke, Kak. Ya sih, mungkin bisa juga ditambahin itu sih, Kak, kayak contohnya kalau Kak Ivan kan menambahkan contoh ya seperti blogernya podcastnya Rintik Seduh dan lain-lain. Nah, itu boleh nih ditambahin barangkali blogger siapa gitu yang mungkin udah cukup tersohor biar pembaca lebih yakin. Iya, betul. Blogger kan juga udah dijelasin nih topik dari blogger, iya betul. Sip, udah ada penjelasannya. Jadi yang judulnya tadi kan Nurul udah diubah jadi H3 ya. Oke, oh iya H3 benar. Oke, siap. Nah, ini juga H3. Kurang data ya, nggak apa-apa Kak Azhar, nanti ditambahin lagi. Iya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Iya. Karena kan masih belajar juga ya. Emang menulis itu perlu banyak latihan gitu, Kak. Betul. Nanti juga kalau udah lama-lama terbiasa. Oke, ini yang terakhir ya, freelance. Iya. Bentar, saya nambahin setelah nah ini biasanya kata koma, dikasih koma. Sebentar, mungkin agak terganggu ya Kak bacanya. Oke, sip, gini. Desain grafis data entry. Nah ini Kak, ini kan merupakan ya, sebelum merupakan itu nggak perlu pakai koma, soalnya ini kan bukan penjelasan yang sama gitu. Misalkan ini voice over, web designer, nah ini kan menjelaskan, jadi nggak perlu pakai koma, karena bukan contoh yang serupa dengan sebelumnya. Gitu Kak Azhar. Ini banyak dari akun freelance. Kurang R deh ya kayaknya ya. Ini Kak, freelancer gini ya. Enggak. Oh, yang mana ya Kak? Iya itu betul. Iya ini kurang kan. R nggak sih? Apa emang kayak gitu? Kalau freelancer sebenarnya merujuk ke orangnya. Nah ini banyak dari akun, ini bisa dua-duanya sih Kak. Akun freelance, freelance-nya bisa, freelancer-nya bisa gitu. Betul ya. Oke. Bisa sih. Menyukainya, nyanya ini kan kepunyaan ya Kak, jadi digabung.
mereka. Ini tipe-tipe ini. Usahain nanti kalau udah nulis artikel yang benar, tipenya dikurangi ya, Kak. Nah, ini sih sama sih ya. Kalau untuk yang freelance ini sama kayak yang sebelumnya, jadi kurang menambahkan keunggulan gitu. Jadi nanti kalau misalnya ngedit lagi, mungkin bisa ditambahin gitu keunggulan tiap pekerjaannya gitu, Kak. Ya, Kak Azhar. Gitu aja sih kalau dari aku ya. Oke. Nah, udah bagus banget. Kalau dari aku mungkin, aku tadi paham sih maksudnya KPPT yang freelancer itu mungkin dari ini ya Kak, kan judulnya ini freelancer. Nah, ini kan remote worker-nya. Kalau remote worker berarti kan orangnya. Nah, kekonsistenan ya Kak. Kalau di sini freelancer dan ininya mungkin kabar baiknya freelancer. Nah, ini kan berarti merujuk pada orang. Pakai ER. Tuh. Sebelumnya ini saya tanya dulu nih Kak Azhar. Ini berarti ini sudah penutupan ya Kak? Oke, ini penutupan. Oke, sip. Singkat ya penutupannya. Nah, ini bagus ini Kak, ditambahin quotes dari Nick. Nah, itu dia 5 pekerjaan yang sekarang. Oh iya, aku mau tambahin ini ya, yang internal link-nya belum ada ya. Nah, ini kalau nggak salah konten ini mirip ya sama yang kan Nurul tulis di Upskill, yang remote working menjanjikan tuh. Nah, mungkin itu masih ada kaitannya gitu. Jadi nanti ngasih alasan nih di artikel ini. Kenapa sih gitu pembaca tuh harus ngelihat nih, harus ngelirik pekerjaan remote working gitu kan. Itu nanti bisa diarahkan ke internal link yang di Upskill nih, yang ada tulisan Kak Nurul gitu. Jadi itu lumayan gitu untuk meningkatkan rankmate-nya gitu ya Kak Azhar. Nah, ya ini itu kita sih belum dari bahas. aku. Oke. Nah, mungkin ini ya Kak, dari aku maafinnya ada tambahan lagi terkait kontennya. Kabar baiknya ini kayak ini kan masuk di ini ya Kak, materi yang freelance. Nah, tapi ini kayaknya itu cuma janggal gitu, cuma 1 kalimat. Nah, ini kalau mau memang ditambahkan ke atas, boleh langsung dijadikan 1, atau mungkin ditambah sedikit lagi biar nggak ganjel 1 kalimat gini ya Kak. Oke, gitu. Kalau dari penutupnya, aku juga udah oke, nggak harus panjang-panjang penutup itu. Betul KPP tadi, tinggal ditambahin internal link. Oke, dari segi struktur mungkin udah beres ya Kak ya. Sekarang kita bahas dari segi remednya. Nah, ini keywordnya apa nih Kak Azhar? Ini di chat nih, ikut nambahin Kak, kayaknya itu keywordnya kurang kena, kayak mending pekerjaan remote worker. Coba aja tambah Kak. Oke, kita coba-coba. Emang sih ya, kalau fokus keyword itu emang kita harus coba sih. Iya, aku juga setuju. Coba yang paling pas. Kak Bowo nih Kak, kayaknya ini kalau untuk tren itu kan umum ya Kak, ya nggak harus remote worker aja. Nah, kalau di sini Kak Azhar bahasnya tentang remote worker, berarti mungkin bisa remote worker trend. Seperti itu mungkin boleh. Karena kalau tren sendiri itu sangat umum, tren apapun bisa tren gitu loh, sepatu tren. Nah, ini lebih global, kurang fokus yang namanya fokus keyword. Ya, mungkin lebih fokus gitu meskipun nggak harus spesifik mungkin. Coba kita ganti remote worker gitu ya Kak ya, biar lebih singkat. Remote worker trend, oke. Remote worker trend juga bagus. Ini kalau kata Kak penjelasannya Kak Fikri kemarin itu masuk di long term. Oh, tapi ini kalau pakai trend mungkin bisa ditambahkan lagi ya Kak, kata trennya diikutkan ke remote worker-nya. Soalnya ini malah makin turun. Coba kalau kita coba remote worker aja. Sebentar. Nanti nggak apa-apa, Kak. Maaf, Kak Azhar, kalau mau remote worker trend, diperbarui lagi si kontennya. Nih, saya nyoba. Oh, oke, 75. Sip. Nanti jangan lupa di-edit snippet juga ya, Kak, untuk ininya barangkali, nah ini biar nggak terlalu pendek.
bisa mungkin ditambahkan deskripsi lagi. Oke, sip. Sekarang dari ini remote worker. Ini udah semua ya Kak, udah bagus ini. Basic SEO-nya untuk panjang kalimat nggak masalah. Lalu untuk ini additional. Nah ini mungkin boleh ditambahin gambar karena belum ada gambarnya. Ditambahkan gambar. Nanti jangan lupa untuk menambahkan juga ininya alt text. Nanti kayaknya di artikelnya Kak Kurniawan ada gambarnya itu. Nanti kita bahas yang alt text ini. Nah, keywordnya juga udah bagus, 6 kali pengulangan, nggak terlalu banyak. URL-nya bisa dikurangi lagi ya, Kak. Internal links tadi udah dibahas ya. Oke. Lalu, oh ini ada ini, apa power word-nya. Kira-kira Kak Azhar, oh kayaknya tren ini, Kak, kata-kata power word-nya ini. Wah, akhirnya nemukan. Soalnya nggak mudah, Kak. Saya sendiri kadang kalau nulis itu power word-nya suka nggak kedeteksi. Kayaknya ini dari tren ini. Your title. Wah, sip Kak Azhar. Oke, siap. Ini tinggal nambahin gambar, dan mungkin tadi sedikit koreksi-koreksi dari kami ya, dari saya dan Kak Pipit. Nah, oke, gimana nih Kak Azhar? Sampai sini ada yang ditanyakan? Mau nanya Kak, paling itu tentang masukin insert gambar. Aku bingung nyarinya di mana. Oh ya, insert gambar. Untuk menambahkan gambarnya, biasanya kan kita cari dulu gambar ya Kak. Nah, kalau saya biasanya carinya dari Freepik atau Pixel Lab karena itu yang gratis. Nah, untuk menambahkannya biasanya di sini Kak. Ini kan ada tambah. Nah, ini kita masukin image. Nah, ini langsung di-upload. Kita ambil dari komputer kita, dari hasil downloadan gitu, Kak. Anggap aja gitu ya, Kak. Gimana nih, Kak Azhar? Jelas? Jadi diunduh dulu gambarnya. Mungkin bisa coba kita praktekin gitu ya. Nah, ini contohnya Freepik Content Writer. Anggap aja ini ya, Kak. Nah, ini kan biasanya bisa di-download gratis. Oh iya, sip. Nah, ini nanti kalau udah ini masih loading. Nah, jadi sambil nunggu loadingnya selesai, mungkin nanti bisa di-upload image. Terus, nah sama apa lagi ya? Oke, udah ada lagi Kak, mungkin sambil nunggu ini selesai. Oke, udah selesai ya. Kita masukin dulu, taruh di sini ya Kak, enak kayaknya setelah ini. Setelah pembukaan nanti. Oh iya, fitur image. Habis ini kita bahas fitur image-nya. Ini kita masukin dulu gambarnya. Nah, misal contoh kita ambil dari Freepik tadi. Oke. Nah, seperti ini ya, Kak. Nanti kalau udah loadingnya udah selesai, biasanya di add caption ini ditambahkan sumbernya. Jadi ditulis sumber terus freepik.com gitu ya, Kak. Jangan lupa mencantumkan sumber karena penting banget sumber itu. Nah, untuk gambarnya sendiri, pengaturannya bisa di ini. Ini kan ada icon seperti ini ya. Nah, itu kita pakai full width biar nanti untuk di manapun, baik itu di laptop ataupun di HP, bisa tetap gambarnya itu ada di tengah, nggak ke samping kiri atau ke samping kanan gitu. Nah, ini kita ganti sumbernya, sumber freepik.com. Oke, begini. Siap. Selesai ya. Gimana Kak Azhar? Paham? Ya, Kak. Oke, nah sekarang kita bahas
Feature image, iya ini agak kelupaan ini dari kemarin. Nah, di fitur image sebenarnya ini tuh untuk fungsinya adalah untuk kalau misalkan artikel kita upload ya, ini coba saya lihatkan blognya Upskill. Nah, feature image itu gambar yang ada di sini. Nah, kalau misal belum kita atur, nanti jadinya kayak kalau nggak salah punyanya Kak Ivanda tadi, udah dipublish, tapi kan karena fitur image-nya belum diatur, gambarnya jadi nggak ada image-nya. Sebentar. Nah, ini di bagian, sebentar, mau saya, oke, di post ini, di menu post, sebelahnya ini rank map ada gambar pengaturan. Nah, ini sekalian kita set juga, set URL di sini, boleh di-set lagi. Kategori, jangan lupa tambahkan kategori, urut ya, kita urut dulu dari sini, dari kategori. Nah, kalau ini remote worker, mungkin kategorinya bisa, apa ya, ini ada trends, boleh nih, misal kita pakai trends ini ya. Oke, kita pilih trend, terus sama selanjutnya kita teks. Nah, untuk tag-nya ini boleh ditambahkan misal, ikutkan juga fokus keyword-nya, remote worker. Nah, di enter, atau mungkin trend remote worker 2022. Nah, teksnya nggak perlu terlalu banyak, mungkin nggak sebanyak kalau kita teks di Instagram gitu ya, bisa mungkin sampai 5 gitu aja udah cukup. Nah, selanjutnya yaitu fitur image. Fitur image ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya untuk di tampilan awal ini. Nah, bisa fitur image-nya berbeda dari yang ada di isinya ini. Misal ini kita pakai ini, lalu ini kita pakai yang lain. Nah, ini sama langkah-langkahnya. Kita upload file. Anggap aja tadi fitur image-nya berbeda ya, Kak. Anggap aja ini berbeda. Kita tunggu loading-nya selesai. Sekalian kita tulis alt text. Nah, alt text ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, untuk supaya kalau misalkan di Google kita klik image, itu bisa mengarah ke artikel kita. Ini belum selesai loading. Titelnya, nah ini untuk bagian title, caption, description, find URL. Kalau URL ini enggak terlalu itu sih sebenarnya file URL-nya nanti. Nah, ini bisa muncul langsung. Titelnya boleh diubah, boleh enggak, tapi menurut saya lebih baik diubah biar sama. Kita tetap ini kita masukin judul dari artikel kita juga nggak apa-apa. Untuk caption sama description mungkin bisa disamakan, tapi yang terpenting ini sih alt text ini. Misal trend remote worker 2022. Ini bisa tambahkan seperti ini. Atau mungkin ini buat judulnya, copy, paste. Nah, di sini, di caption-nya bisa kita pakai poin-poinnya, poin-poin dari artikel yang kita udah bahas tadi. Misalkan 5 jenis pekerjaan remote worker begini yang sedang tren di 2022. Nah, oh iya ini saya lupa pakai huruf kapital, padahal harusnya nggak pakai ya. Nah gini Kak, jadi sebenarnya caption ini nggak perlu terlalu panjang, cukup mungkin beberapa kata, karena sekali lagi kalau di Google pun yang muncul hanya beberapa kalimat pertama, tapi tetap penting untuk menambahkan alt text, title, dan caption atau description-nya ini. Jangan lupa untuk mencantumkan fokus keyword. Nah,
Oke, jadi ini udah muncul. Udah deh. Ini ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa, karena ini sebenarnya sama kayak meta description, cuma biasanya kalau meta description itu kan langsung otomatis dari 10% pembukaan kita. Nah, kalau ini boleh kita tulis sendiri gitu. Misal mau diganti apa atau apa boleh, tapi kalau nggak mau diganti juga nggak apa-apa. Saya biasanya enggak. Alt text-nya, oke, sudah Kak. Oke, beres ya Kak, alt text-nya. Apalagi nih Kak kayaknya yang kurang. Maaf, tadi sedikit masih bingung. Jadi soal perbedaan dengan munculin insert gambar, fitur image sama dengan yang tadi kakak lakuin langsung, itu kan lebih cepat yang itu ya. Kalau ini kan perlu Yang mana Kak? masukin itu. Gimana? Lebih cepat yang mana Kak? Lebih cepat yang itu kan yang pas awal tinggal klik Oh insert ini, masuk. iya. Kalau ini kan perlu masukin itu ya. Nah itu bedanya apa gitu? Nah gini Kak, kalau yang ini tadi yang awal, ini kenapa cepat? Karena ini kan arti ibaratnya gambar yang ada di dalam blognya Kak. Jadi bukan ini seperti ini. Kalau ini gambar yang ada di luar, ketika kita buka webnya Upskill ya misalkan, gambar di luarnya ini editan dari yang feature image tadi. Nah, ketika kita klik artikelnya, coba kita klik. Nah, ini yang fitur image ya, yang atas tadi. Nah, ini gambar yang pertama tadi, misalkan. Ini ada di dalam tulisan dari artikel kita. Nah, seperti ini Kak bedanya. Tahu Kak gimana penempatannya? Oh, jadi fitur image itu kalau misal di home ya, jadi ada foto itu muncul Iya. di bawah judul artikel. Iya, betul Kak. Jadi di webnya ini biasanya tampilan awal, atau mungkin kalau misal ya kita remote worker gini. Nah, ini remote working lah, anggap aja gini. Kita cari image. Nah, ini Kak, ini yang muncul di sini ini adalah feature image. Kalau yang di pertama tadi yang kata Kak Azhar cepat, itu yang ada di dalamnya. Nah, alt text ini tadi biasanya itu di sini. Kalau ada penjelasan biasanya kan ada deskripsi singkat itu ya Kak. Nah, itu di sini. Kalau ini biasanya titelnya. Seperti itu Kak, fungsi dari feature image-nya. Paham Kak Azhar? Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Atau cukup? Paham. Oke. Jadi seperti itu ya Kak, koreksinya dari artikelnya Kak Azhar. Aku ada teh yang mau ditanyain lagi. Oh iya, boleh. Kan kok lagi nulis blog beres, itu kan nge-save sendiri ya? Iya. Ya, nah bedanya nge-save sendiri sama save draft. Terus kapan bisa si artikel itu ke-upload ke Google gitu, dan kita bisa nyari lewat keyword kita yang ditulis, bisa ketemu dengan tampilan user. Oh iya. Jadi kalau saya nggak salah tangkap ya Kak Azhar, kan misalkan Kak Azhar buat tulisan seperti ini. Tapi ketika Kak Azhar searching misalkan nih tadi remote worker, artikel yang ini nggak keluar, gitu kan Kak? Ya. Nah, sebenarnya Kak, kalau mau keluar ini kan page one Google ya biasanya yang keluar di sini. Nah, itu ada hubungannya sama SEO, Kak. Jadi kalau SEO-nya bagus, dan biasanya juga tergantung dari umur blog kita gitu loh. Apakah blog kita itu udah lama atau baru-baru, atau mungkin kita postingannya rutin atau enggak nih, Kak. Nah, itu tergantung banget sama itu. Jadi biar bisa muncul di page awal, itu emang susah banget, Kak, sebenarnya. Jadi page one itu kalau saya pernah ikut materi ya Kak, itu biasanya bonus Kak kalau page one. Nah, jarang banget ada blog pemula yang bisa langsung nembus page one, karena sekali lagi keyword yang kita masukkan di sini itu kan sesuai yang dijelaskan Kak Fikri kemarin, tingkat persaingannya kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, meskipun itu rendah, itu biasanya tetap susah Kak untuk masuk di page one, dan itu ada hubungannya sama SEO itu tadi.
Jadi kalau SEO-nya bagus, artikelnya udah mungkin umur blognya udah lama, banyak postingan, rutin posting. Nah, itu bisa nih perlahan Google itu mengindeks artikel kita. Seperti itu, Kak Azhar. Gimana nih, Kak? Terus Kak, kalau misalnya kalau misalkan saya sebagai user nge-googling gitu dengan judul yang spesifik detail, apa bakal ketemu itu? Kita coba ya, Kak. 5 jenis pekerjaan. Biasanya kalau mungkin sangat-sangat spesifik, itu biasanya bisa ketemu. Tapi kalau nggak terlalu spesifik, seperti ini kan cuma jenis pekerjaan remote worker. Anggap aja, oh tapi ini belum dipublis ya, Kak. Kita coba cari yang ini ya, artikelnya di Upskill aja ya. Misal kita ambil random ini ya, Kak. Sebentar. 7 skill yang dibutuhkan menjadi SEO writer. Saya copy aja. 7 skill yang dibutuhkan untuk menjadi remote worker. Nah, ini kan udah sama persis ya, Kak. Nah, kalau udah spesifik, ini alhamdulillah ternyata ketika dispesifikkan artikel upskill muncul di page 1. Tapi untuk judul yang sangat spesifik. Ketika kita mungkin lebih umum, misalkan skill remote worker gitu aja, mungkin kurang terindeks. Kita coba ya. Ini kan kalau spesifik bisa muncul nih, Kak. Nah, seperti ini ya artikelnya upskill. Lalu kita coba misal seperti ini, 7 skill remote worker. Nah, langsung kan, Kak. Kelihatan bedanya bahwa ketika kita, apalagi ini kan murni bahasa Inggris ya sepertinya. Jadi mungkin kurang spesifik karena bisa jadi artikel yang muncul di sini itu temanya bahasa Inggris semua. Jadi memang harus spesifik dan mungkin nggak semua meskipun spesifik, Kak, kadang harus tetap mencantumkan misalkan upskill-nya itu artikel itu ditulis oleh upskill, berarti upskill-nya diikutkan juga. Iya Kak Bowo, ada apa Kak? Enggak Kak, aku mau nambahin dikit aja. Iya boleh. Ya jadi gini Kak Azhar, kan ini kita ngomongin masalah pencarian ya. Nah biasanya itu untuk mudahnya sebetulnya jadi gini, kita buat blog dan kita buat post artikel dan langsung kita publish itu sangat belum tentu artikel kita akan muncul di Google walaupun kita searching sampai page 100 misalkan ya. Nah memang untuk sekarang ini biar artikel kita terindeks oleh Google, kita harus mempunyai akun namanya Google Search Console. Jadi setiap artikel yang udah kita buat, kita harus daftarkan dulu di Google Search Console, baru kemungkinan besar 15 menit kemudian baru diindeks sama Google. Nah, di sini ada namanya Rank Match SEO itu sebetulnya dia udah otomatis. Jadi saat kita publish, dia itu akan otomatis nge-ping ke search engine Google itu dan ngasih tahu bahwa hey, misalnya gini contohnya, halo Google, blog upskill, saya punya artikel baru nih, bisa dicek di sitemap saya, bisa dicek di web saya. Nanti Google akan melakukan Google crawling, dan pas ngecek, oke, artikelnya oke, nggak jadi masalah, lalu Google akan publish artikel kita di mesin pencarian seperti itu. Tapi walaupun sudah dipublish ya, kita balik lagi kan banyak saingannya itu kan mulai dari keyword, mulai dari umur domain, mulai dari kapasitas mulai dari skor postnya dan lain-lain. Jadi lumayan sangat susah buat bersaingnya seperti itu sih Kak Azhar. Oke, gimana nih Kak Azhar tanggapannya? Kalau misalkan nih web baru terus buat itu kan kalau dengan organik lama ya. Kalau misalkan dengan iklan gimana tuh? Apa harus nunggu web itu sampai matang atau udah bisa up? Iya, jadi gini Kak, kalau kita ngomongin organik sama paid, kita dari lihatnya aja udah lumayan beda ya. Kalau paid itu saya sering ngomongnya itu jalan pintas.
Jadi web kita punya artikel atau kita baru buat web baru lah, misalkan buat web perusahaan atau company profile. Kalau kita nunggu organik, yang saya alamin itu setengah tahun pun belum tentu kita masuk halaman utama. Mau segimana pun optimasi gitu ya, karena banyak banget poin-poin optimasi, mulai dari kecepatan webnya, struktur SEO-nya, struktur artikel, dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau namanya paid sih yang pasti dia akan langsung loncat. Maksudnya loncat, dia bakal langsung muncul di halaman pertama. Oke, jadi gitu Ya ya, Kak? juga ngasih di halaman utama seperti itu. Iya, oke. Jadi mungkin saya ada sedikit menambahkan ya, Kak. Mungkin boleh kalau kita pakai paid, seperti yang Kak Bo bilang tadi, bakalan bisa langsung loncat. Tapi sekali lagi, Kak, bahwa konten itu yang utama, Kak. Ibaratnya konten itu pilar. Kalau mau kita pasang iklan seperti apapun, kalau dasarnya kita nggak punya konten, pembaca baca apa gitu di artikel kita. Jadi akan lebih baik kalau mungkin disiapkan dulu kontennya, rajin post, dan mungkin ya itu tadi terus diperbaiki kontennya, baru mungkin bisa ditunjang dengan memasang paid itu tadi ya Kak, paid iklan. Gitu Kak Azhar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Kak? Ada sih 2 pertanyaan lagi, tapi yang lain gimana? Ada yang mau review lagi? Oh iya, yang lainnya boleh. Nggak harus yang di-review artikelnya ya. Di sini kita review punyanya Kak Kurniawan. Berarti aku udah selesai di review ya? Oke, udah Kak. Tinggal mungkin diperbaiki lagi ya Kak, tadi masukan-masukannya. Iya. Ya udah paling aku izin live dulu ya. Apa-apa? Oh ya baik. Oke Kak Azhar. Terima kasih ya Kak Oke. udah join. Ya, makasih juga. Nah, selanjutnya kita review artikelnya Kak Kurniawan nih. Udah dipasang rank mate-nya dan ini cukup baik ya, nilainya 82. Sekarang coba kita lihat isinya. Nah, ini bagaimana bersepeda mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Oke, kita mulai dari judul ya, Kak. Untuk judul, usahakan berarti setiap awal kalimatnya itu huruf kapital, Kak Kurniawan. Oh iya, 82 keren banget. Iya, betul, Kak. 82 itu tinggi dan mungkin susah ya, Kak, buat beberapa orang untuk langsung 82 dalam bekerja. Oke, ini dalamnya tetap huruf biasa karena itu hanya kata penghubung. Nah, kalau sekilas saya lihat dari judulnya ini, bagaimana bersepeda mempengaruhi produktivitas dalam bekerja, ini mungkin terkesan baik, tapi di sini kan bagaimana ya, Kak? Kalau bagaimana biasanya kan bagaimana itu adalah kata tanya, berarti harus ditambahkan tanda tanya. Seperti itu. Oke, cukup baik, boleh judulnya. Bagaimana bersepeda mengaruhi produktivitas kamu? Mengapa bersepeda? Bersepeda setiap hari. Oh, sebentar. Dari struktur dulu ya. Kak Kurniawan mungkin boleh dijelaskan ini barangkali mungkin mana bagian pembukanya, lalu bagaimana isinya. Boleh Kak Kurniawan? Bagian pembukanya itu sebenarnya itu dari mengapa bersepedanya. Iya. Dari mengapa bersepeda itu bagian pembuka. Kayaknya salah sih. Sampai sini ya, Kak? Iya, iya sampai Oke. situ. Ini Kak, yang ini. Nah, ya sampai sini. Nah, selanjutnya itu poin-poinnya. Oh iya, berarti ini sampai sini pembuka ya, Kak. Ya, Ke bawah iya. poin. Oke. Iya nih, Kak. Kayaknya agak sedikit kurang tepat. Kurang tepatnya mungkin karena di sini kan udah di judul ya, Kak. Lebih baik untuk mengapa bersepedanya ini bisa ditaruh di bawah sini, Kak, sebelum poin-poin ini. Karena kan udah dijelaskan tadi dari judul, maka mungkin tidak terlalu perlu. Oh, saya ngopasnya kurang. Apa tadi judulnya? Mengapa bersepeda?
Oke, gini ya, Kak. Ini untuk ininya saya kasih A2. Oke, udah betul. Nah, jadi kenapa Kak kok nggak boleh di sini? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ini kan sudah ada judulnya. Dan mungkin sudah sedikit ada penjelasan. Oh, maksud dari artikel ini adalah tentang bersepeda yang mempengaruhi produktivitas bekerja. Nah, kan lebih baik buat ditambahkan penjelasan sedikit sebelum nanti masuk ke poinnya. Jadi nanti dipindah. Dan untuk pembukaannya, kelihatannya ini sedikit lebih panjang ya Kak, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk ininya mungkin bisa dipindahkan ke atas biar nggak terpotong, Kak. Karena ini kan sama-sama bagian pembuka ya. Nanti gambarnya bisa ditaruh di sini, di setelahnya mengapa bersepeda, atau mungkin sebelumnya. Nah, ini kita ke atasin dulu. Oke. Biar jadi satu. Jadi pembaca juga nggak bingung. Kita ke atasin. Nah, begini Kak, dijadikan satu. Lalu setelah itu, oh, salah. Nah, gini ya Kak. Biar jadi satu, kalau dari strukturnya, isinya mungkin bagus, tapi kalau saya pribadi, untuk kalimat pertama, menurunnya berat badan, ini kan seperti manfaat ya Kak, meningkatkan fungsi kardiovaskuler dan paru-paru dan lain-lain ini kan menjelaskan tentang keunggulan. Akan lebih baik kalau paragraf pembukanya itu mungkin bisa pengertian bersepeda, bukan pengertian bersepeda sih, atau mungkin buat kalian yang hobi bersepeda. Nah, tahu nggak sih kalau bersepeda itu bisa mempengaruhi produktivitas dalam bekerja? Mungkin bisa kalimat-kalimat seperti itu. Selain mempengaruhi produktivitas, bersepeda juga bisa, nah baru ditambahkan ini, menurunkan berat badan, dan lain-lain ini, biar nggak langsung nyambung gitu. Biar ada sedikit pengulangan lagi bahwa oh, artikel ini tentang bersepeda. Ada kalimat pembukanya ya Kak, seperti itu. Selanjutnya mungkin cuma tipe-tipe. Sebentar. Ini mungkin paragraf pembukanya boleh sedikit dikurangi atau mungkin bagian yang menjelaskan ini dimasukin ke setelah ini juga nggak apa-apa. Nah ini kalau untuk poin sudah betul Kak H3. Nah ini nggak perlu titik ya Kak. Buat yang seperti judul, lalu heading dan subheading nggak perlu titik, dan ini bisa kita buat poin Kak biar lebih ngena pesannya. Misal nomor 1 gini, lalu ini nomor 2 biar pesannya lebih tersampaikan. Nah ini 2 poin ya Kak. Nah ini sekilas tadi ini agak mengganjal saya, jadi tunggu apa lagi. Nah ini kan mungkin mengarah ke bagian penutup ya Kak. Tapi kalau saran saya untuk bagian penutup, sebaiknya langsung nyambung aja Kak, sama misal ini kan poin kedua, langsung disambung aja nggak apa-apa. Kan ini juga Kak Kurniawan udah ngasih quotes ya buat mungkin pembatasnya. Nah ini udah bagus seperti artikelnya Kak Azhar tadi kalau nggak salah. Kak Azhar atau Kak Ivanda yang tadi yang kalau kata naik gitu. Nah ini jadi bisa dihapus aja. Atau mungkin nggak perlu dijadiin heading. Kita ubah biar nggak heading. Nah, biar langsung aja ya Kak. Karena untuk penutup nggak perlu dijelaskan kalau, oh ini bagian penutup. Nggak usah, biar langsung aja. Mengemudi atau menggunakan transportasi umum. Kita koreksi lagi dari awal. Untuk pembuka tadi sedikit terlalu banyak, dan mungkin ini untuk awal kalimat, sepertinya dari tadi awal kalimatnya banyak yang lupa untuk huruf kapital ya Kak, ataupun alasan-alasan lainnya. Nah ini yang perlu, ini bisa disambung karena yang itu kata hubung, garis bawahi adalah menghasilkan efek pada performa kerja. Oke, ini untuk koma langsung digabung sama kalimat sebelumnya. Ini pakai kata sapaan kamu. Sebuah riset. Nah ini, dan
lupa untuk huruf kapitalnya. Ilmiah, ini ada sedikit tipu-tipu. Mengendarai sepeda memiliki sistem, oh ini koma, dan juga, nah ini sebelum dan, kalau penjelasannya ada 3, tubuh lebih kuat, lebih sedikit stres, dan juga lebih kecil resikonya untuk terkena penyakit, biasanya untuk dan yang ketiga sebelum dan ini, itu diberi koma. Samping itu, kejernihan mental, sikap, nah ini koma. Tapi untuk ini, karena ini sepertinya kalau di koma-koma-koma, ini kan kelihatan kayak satu objek yang sama gitu strukturnya. Padahal ini adalah keterangan gitu, jadi nggak perlu koma di depannya. Dapat meningkat dengan rutin bersepeda, bahkan, nah ini bahkannya awal kalimat ya Kak, untuk pakai huruf kapital, dan biasanya setelah kata bahkan itu ada huruf koma. Bahkan lebih jauh lagi, ini gini, modal ya, dapat menjadi solusi untuk mengurangi biaya transportasi, dan kalaupun, nah ini udah betul dari tadi saya baca punnya digabung, sudah Maaf, betul. Iya ya, boleh Kak. Moda itu kayaknya emang moda, bukan modal. Oh moda, oh ya maaf. Jenis Oh iya, transportasi. astagfirullah, iya, moda transportasi. Oke, maaf Kak. Kamu tetap dapat menjadikan kegiatan sebagai pre-work exercise di setiap pagi. Lalu, ini, oke, L-nya huruf besar, Kak. Bagaimana bersepeda dapat mempengaruhi kinerja kita? Nah, ini udah bagus, Kak. Udah seperti struktur yang leher kita kemarin ya, bisa langsung menggiring pembaca. Sepeda setiap hari membantu mengurangi resiko terkena penyakit. Oke. Nah, ini untuk subheading 3. Biasanya kalau mungkin teman-teman bingung, apakah harus setiap awal kalimatnya pakai huruf kapital seperti judul? Kalau di subheading enggak, teman-teman. Jadi boleh untuk seperti ini, hanya huruf awalnya saja, dan selanjutnya tidak memakai huruf kapital. Untuk gambarnya udah bagus, ada gambarnya, cuma mungkin satu Kak yang lupa, enggak dicantumin sumbernya. Oke, jadi jangan lupa mencantumkan sumber ya, Kak. Lalu untuk pengaturan gambarnya, kita pakai full white. Nah, gini. Oh. Iya, gini. Jadi untuk gambar dicantumkan sumber, lalu ini juga sudah baik. Ada beberapa jurnal, ini belum ada eksternal link-nya ya, Kak. Oh, ini sudah ada. Sebagai bahan dari kampanye udara sehat in College London, Council berkolaborasi. Oke. Ini bagus, seperti yang kita tahu. Nah, ini terlalu panjang ya kalimatnya, dari sini koma, ini koma, lalu terakhir di sini. Bisa mungkin kita hentikan di sini, kita potong. Jadi, setelah jadi biasanya koma, Kak. Jadi, ada kemungkinan bahwa dengan mengendarai lebih banyak dan mengemudi lebih sedikit. Nah, ini Kak, dari tadi pakai kamu, berarti untuk konsistensi ini tetap kamu, bukan Anda. Kamu mungkin mengurangi resiko terkena penyakit yang disebabkan oleh polusi, body and health work environment. Oke, ini kan slogan ya Kak. Ini niatnya dibuat slogan atau sambungan dari ini Kak? Niatnya sambungan sih. Kalau sambungan berarti ini harusnya. Tapi nggak nyambung juga ya. Iya. Kayaknya udah bener sih Kak. Kalau titik, ya betul. Berarti kalau ini titik, ini kayak semacam slogan gitu ya. Berarti kita kasih titik dan ininya jadi huruf kapital seperti itu Kak. Udah bagus. Yang kedua, meningkatkan fokus dan produktivitas dalam bekerja. Sebuah studi yang dilakukan oleh organisasi Inggris 44. Nah, ini konsistensi, Kak. Kalau di sini persennya pakai seperti ini, berarti di sini juga persennya tetap pakai yang persen seperti di awal. Nah, ini juga kan persennya pakai simbol.
Nah, oke, mungkin kalau dari saya udah bagus, poinnya udah ada, tapi mungkin bisa sedikit ditambahkan 1 poin ya, Kak, biar nggak genap gini ya, 2, mungkin bisa 3, dan Makanya tadi mungkin nggak pakai bullet, nggak pakai ya pointing gitu karena poinnya cuma sedikit. oh iya, iya. Boleh sih Kak sebenarnya, tapi kalau saran dari saya di pointing ini supaya pembaca itu ingat gitu, oh ada berapa poin sih yang bisa kita ambil gitu. Nah kalau misal di pointing ini boleh nanti kalau ditambahin 1 lagi, tapi kalau enggak di sini juga enggak apa-apa, mungkin ke depannya nanti bisa ditambahkan kalau Kak Kurniawan buat artikel lagi. Dan mungkin untuk di poin kedua Kak, ini sepertinya sedikit berbeda ya. Kalau di sini cuma ada studi kasusnya. Ya, mungkin ini betul bahwa di sini kan udah ada manfaatnya, tapi kalau manfaatnya itu kita gabung dengan studi kasus ini biasanya kurang ngena gitu. Bisa mungkin ditambahkan apa ya, ini kan meningkatkan fokus dan produktivitas dalam bekerja. Boleh ditambahkan kalimat lain yang mungkin nggak pakai data, dan itu bisa mungkin untuk yang sebaliknya, untuk kondisi yang tidak produktif dalam bekerja. Boleh. Maksudnya untuk menyangkal bahwa, oh, maksudnya untuk mendukung bahwa, oh berarti bersepeda itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Karena ini di sini kan, nah seperti yang kita tahu polusi, ini kan ada pengulangan gitu ya Kak. Jadi kalau di sini cuma ada data, sepertinya agak sedikit menjanggal. Oke, sudah baik. Dari segi penutupan, kalau bisa mungkin kalau memang menulisnya di blognya Kak Kurniawan sendiri, boleh ditambahkan internal link. Jadi di akhir penutup, internal link itu akan lebih baik dimasukkan di penutup, karena untuk menegaskan kembali apa sih yang kita tawarkan, apa sih yang mau kita suruh pada pembaca gitu. Tetapi di sisi lain, iya, yang pada akhirnya, untuk sebelum yang nggak perlu pakai koma. Nah, ini mungkin untuk awal-awalnya. Gimana? Oke. Iya, boleh, siap. Nah, oke. Dari saya mungkin dari segi strukturnya seperti itu. Dari regmatnya ini juga udah baik. Oh ya, kurang internal link aja. Oh iya, nggak pakai nomor juga nggak apa-apa sih Kak di judul. Oke, udah baik. Mungkin tinggal di edit snippet sih Kak, saya lihat. Nah ini Kak, mungkin untuk permalingnya boleh ditambahkan lagi, biar nanti kalau di-share nggak cuma bersepeda gitu. Boleh misalkan bersepeda mempengaruhi produktivitas gitu ya. Sepeda mempengaruhi produktivitas. Gini, nggak apa-apa. Untuk judulnya, ini juga meskipun judulnya ada di sini, tapi tetap pakai huruf kapital. Dapat mempengaruhi produktivitas. Nah, seperti ini, Kak. Produktif. Iya, mempengaruhi ini, Kak. Barusan saya edit. Ini tipenya ya, Kak. Mungkin yang bisa diperbaiki lagi. Oke, ini keywordnya tadi bersepeda. Ya, siap. Sudah ada bersepeda. Berarti udah betul. Cuma kesalahan ini. Nah, oke. Udah bagus. Berarti ini fitur image-nya mungkin belum di-setting ya, Kak. Karena kemarin juga saya lupa belum menjelaskan. Jadi nanti bisa diatur untuk kategorinya, untuk teksnya, dan juga fitur image-nya. Itu aja sih, Kak Kurniawan dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak sih. Kayaknya karena saya refer ke artikel yang bahasa Inggris, jadi mungkin konteksnya tuh jadi beda gitu.
Oh iya Kak, iya. Sebenarnya kalau iya sih memang kadang cara penulisan di bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu kan berbeda ya Kak. Jadi kalau ini pakainya bahasa Indonesia mungkin akan lebih baik kalau rujukannya juga sedikit membaca yang artikel di bahasa Indonesia. Karena orang Indonesia kan kadang kalau baca pembuka mungkin terlalu panjang gini mereka juga mungkin bosen. Jadi bisa pecah lagi jadi beberapa subpoin. Ini aja mungkin bisa sih Kak, kalau diedit lagi jadi ikut poin di sini. Soalnya ini juga saya baca tadi ada kayak kelebihannya gitu. Ada lagi Kak? Sudah. Oke. Jadi itu aja ya Kak Kurniawan dari saya. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Dan oke, berarti udah selesai ya kita review artikelnya. Nah, oke, sampai di sini dari 3 artikel tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Erna mungkin barangkali nggak dengar suaranya Kak Erna nih. Oh, sepertinya enggak ya, Kak. Oke, kalau memang udah jelas, berarti kita cukupkan ya untuk koreksi kita pada malam hari ini. Oh iya. Ini speakernya siapa ya? Boleh izin nambahin Kak? Iya, boleh Kak. Ya, jadi boleh share screen yang Kak Kurniawan sebentar aja. Jadi ini info buat teman-teman juga mungkin ya. Untuk masalah keyword. Memang keyword tuh apa ya? Memang penting banget juga ya. Jadi memang yang saya ketahui kalau short keyword itu mungkin untuk beberapa tahun ke belakang sih masih oke, dalam artian karena zaman dulu itu SEO-nya masih kita bisa masukin sampai 100 keyword. Jadi kita bisa masukin bersepeda, produktivitas, bekerja, apalagi misalkan dan lain-lain lah. Nah, mungkin kalau sekarang lebih baiknya itu kita bisa menghindari keyword yang pendek. Jadi kita bisa buat keyword panjang. Oh iya, sebentar. Ya, jadi kita bisa pakai keyword yang yang agak panjang. Soalnya bisa sendiri. Duh, sorry kepotong. Jadi kita bisa pakai keyword yang misalnya seperti ini. Kalau bersepeda aja kan bersepeda apa gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat realita, orang searching jarang juga yang searching bersepeda. Maksudnya kan biasa lebih ke manfaat bersepeda atau manfaat bersepeda untuk produktivitas, atau misalkan kalau kita ngambil dari judulnya Kak Kurniawan kan bagaimana bersepeda mempengaruhi produktivitas. Kita bisa aja buat keyword langsung aja ditembak, misalkan bagaimana bersepeda mempengaruhi produktivitas, seperti itu. Jadi keyword itu nggak harus pendek, malah sekarang juga yang panjang itu malah lebih tepat, kalau lebih tepat sasaran sih biasanya sekarang. Jadi kalau tadi siapa ya, Kak Azhar, kalau kita cuma ngetik tren, ya tren apa gitu kan. Sedangkan yang memang dibutuhkan itu fokus keywordnya kita ngebahas apa. Kalau misalnya bahas remote worker, berarti misalkan tren remote worker di tahun 2022. Seperti itu aja sih tambahan dari saya. Oh iya, makasih banyak Kak Boy. Iya nih Kak, ini agak kelewat tadi. Untuk mungkin keywordnya bisa mungkin manfaat bersepeda atau mungkin tadi ya untuk
keyword yang panjang berarti long tail keyword kita pakai yang panjang. Biasanya lebih spesifik kalau yang panjang itu. Betul Kak Po tadi. Iya, makasih banyak Kak koreksinya. Iya. Ya soalnya kan sekarang orang-orang searching Google udah nggak kayak dulu ya. Jadi kita udah sangat terbiasa dengan search Google. Jadi kesannya kita malah curhat ya di Google. Kadang saya kalau nyari lagu juga kan lagu yang lagu Peter Pan yang awalnya Jika Aku Menjadi misalkan seperti itu, atau misalkan Cinta Dalam Hati, malah kan kita sebetulnya cuma pengen nyari judul, tapi karena kita nggak tahu kita ngetiknya kayak gitu. Nah memang sekarang banyak banget keyword-keyword sekarang yang memang lebih cocoknya ke long tail sih seperti itu. Iya betul Kak. Soalnya kalau long tail seperti yang penjelasannya Kak Fikri kemarin, biasanya tingkat persaingannya lebih rendah daripada yang short tail itu lebih tinggi. Oke, Iya, berarti betul. udah ya Kak ya? Udah Kak. Oke. Nah, alhamdulillah materi kita malam ini udah selesai. Nah, mungkin teman-teman boleh nih sampaikan sedikit, mungkin ada yang mau ngomong tentang pesan-pesannya selama 5 hari ini mengikuti kelas. Boleh nih, salah satu aja mungkin. Barangkali Kak Erna, Kak Kurniawan, atau Kak Azhar. Ini kelas paling susah sih. Gimana Kak, gimana? Kelas paling susah ini. Oh, belajar susah. bahasa Indonesia. Susahnya di mana nih Kak? Bikin artikel itu ya gitu sih susah. Oh iya, Cuma kelihatannya cuma nulis aja ya Kak. Ternyata banyak yang harus diperhatiin. Oke. Jadi kalau dari Kak Kurniawan kelasnya susah. Oke, siap. Nah, mungkin untuk review selanjutnya, boleh nih teman-teman tulis di webnya Upskill. Nanti sekalian kasih review juga buat kita para mentor. Gimana, boleh berupa saran, boleh berupa kritik, ya nanti di webnya Upskill. Dan mungkin untuk masalah sertifikat, hari Senin bisa kita unduh bersama nih sertifikatnya. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu ini mungkin masih kita para mentor buat untuk mengoreksi tugas-tugas yang lain ya. Nah, seperti itu. Mungkin terakhir kali untuk yang hari ini, mungkin tugasnya hanya itu tadi ya, dibenerin yang udah dikoreksi dan boleh dipublish gitu. Nanti ya untuk linknya mungkin akan saya buatkan tempat di Upskill nanti buat ditaruh linknya di situ. Seperti itu, dan oke, sepertinya udah seperti itu. Kak Pipit, ada tambahan Kak Pipit? Iya Kak, kalau dari saya cukup sih Kak Nurul. Aku mau ngucapin banyak makasih banget nih buat teman-teman peserta yang udah pada join ya dari awal sampai akhir ini. Semoga apa ya, kita kan masih sama-sama belajar gitu ya. Jadi semoga dapat manfaat aja sih dari para mentor sendiri maupun dari pesertanya gitu. Itu aja sih Kak Nurul dari aku. Iya, Makasih makasih semuanya. Iya, makasih. Ya, sekali lagi saya juga mau ngucapin makasih buat peserta di sini yang mungkin udah rutin ikut ini dari awal sampai akhir. Ya, makasih juga buat udah berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, baik banget malah menurut saya. Semoga kelas kita bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ya, ini kan hari terakhir kita dokumentasikan dulu. Boleh di on-cam semuanya. Ini terakhir kelas kita yang terakhir. Nah, yuk Kak Erna, Kak Kurni, Kak Ivanda. Ditunggu nih, Kak. Kak Pipit. Nah, Kak Erna, ini on cam atau enggak nih, Kak? Ada sekecil juga nih. Ini, oke. Iya, baik. Makasih. Nah, ini saya hitung ya. Kak Pipit mungkin boleh screenshot juga nih, Kak. Oke. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, baik. Makasih banyak sekali lagi buat teman-teman. Alhamdulillah kelas kita udah selesai. Jangan kapok ya teman-teman buat ikut kelasnya upskill yang lain ke depannya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya saya dan Kak Pipit dari pihak upskill mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kan Bang iki gimana Cok di Mbak Ian Daniel kan udah aku